saking ini Mas Bro, maksudnya kok sedetil itu kan orang kan tetap saja kan ketika tahu orang punya karunia bisa membaca atau orang taunya indera keenam gitu kan. Itu biasanya kan samar-samar. Nah, ini lo saking detilnya dianggap lo teman dekatnya, sudah kenal atau riset gitu. Enggak ya, teman-teman, enggak, bukan. Ini Z murni itu ini karunia Tuhan. gini dia tuh. Misalkan dia lagi mengerjakan sesuatu. Terus ada yang nggak kelar, ada yang nggak selesai, atau ada yang kurang. Itu Langsung terbeban gitu. terbeban ya. Ya dia pribadi yang tidak menunda-nunda, ngerti nggak? Oke. Pokoknya harus selesai sesuai waktunya gitu. Orangnya kayak gitu. Perfect dalam persiapan tuh. Gitu. Perfect sekali dalam. Jadi kalau ada yang Ada yang kurang yang gitu kurang, kayak kayak punya langsung- hutang gitu. Kebeban. Nah emang lancar gue baca orang yang nggak kenal deh, yang gua nggak kenal gitu ya, lebih detail gitu. apalagi Mas Bro nih keunikan dari Z yang kayaknya Mas bikin orang masih bertanya-tanya atau bener Z kayak gitu kok. Dia tuh suka punya ide spontanitas. Itu yang bikin lain daripada yang lain. Ya, jadi kalau dia punya ide ini kan mesti detik itulah harus di. Suka bikin orang terkejut gitu Ya. dengan ide-idenya yang spontan itu. Iya, dia orangnya punya ide spontanitas menurutku ya. Atau gini, atau gitu. Aktif, orang yang aktif. Malas untuk bermalas-malasan. Nah. Jadi setiap hari itu selalu ingin ada yang dikerjakan gitu. Ada hal yang berguna, yang bermanfaat dikerjakan. Terutama dalam ruang lingkup entertainnya ya. Jadi ingin selalu memacu diri untuk berprestasi di bidangnya tuh, untuk berkarya gitu. Jadi wajar kalau itu diingat. Orang yang enggak mesti diingatkan untuk jadi sesuatu yang bernilai itu. Yang tahu persis, yang bertanggung jawab akan hidupnya gitu. Yang ngerti, gua harus ngelakuin apa, gua harus seperti apa, ngerti lah dengan diri sendiri. Wow, keren ya. Keren banget karena sekarang nih jarang. Wow, itu lebih banyak orang yang tidak tahu dengan dirinya sendiri ya. Nggak tahu dirinya pasti nggak tahu mau apa. Iya. Wah, berterima kasih lah fansnya punya idola kayak gitu. Pantas untuk diidolakan. Karena banyak ya yang terkenal, banyak ya yang disebut. Iya, kadang nggak pantas jadi influence. Artis bahkan memberikan merek dirinya influencer tapi tidak pantas dijadikan influence. Betul. Kalau Gitu. Zini dibuat-buat gitu. Kalau Z ini orang yang mengedepankan orang yang gini prinsipnya tuh. Gue berbuat aja yang berguna dan baik. Berkarya aja. Dan tidak mempedulikan reaksi gitu. Ya gue berkarya aja, gue kreativitas aja. Gue kayak teman dekat ya. Kayak udah pernah ketemu ya. Iya, padahal gue nggak kenal. Tapi gue kalau baca ya kan nggak usah ketemu. Nanti orang komen lagi, ini riset ya, kayak jangan-jangan udah pernah ketemu kan dulu. Aduh, bukan teman-teman ya guys, bukan ya. Pribadi yang pantas dijadikan idola, dewasa, tidak berbelat-belit, jelas dan tegas dengan tujuan.
Mas Bro, nih pasti juga kan banyak cowok-cowok yang suka sama Z. Sudah pasti itu. Ya. Tapi kalau yang lo lihat, yang lo rasakan gitu, kalau sekarang ini, apakah di umur yang 20 ini sudah terfikir Dia kalau soal pasangan sih ngalir ya. punya pasangan yang kayak gimana gitu? Oh, dia suka dengan cowok yang mandiri dan pekerja keras. Karena cowok pekerja keras itu pasti bertanggung jawab, Ya. pasti punya tanggung jawab dan dia suka. Papanya kan kayak gitu. Papanya tuh mandiri, pekerja keras, cerdas. Idolanya papanya. Oke. Idolanya tuh papanya. Bangga lah ya kalau diidolakan anak tuh ya. Iya. Sebenarnya kan orang tua itu pasti selalu jadi idola Iya, pertama buat anak-anaknya. anak-anaknya. Makanya benar-benar kalau jadi ibu atau bapak. Kalau benar, kalau tidak benar pun sebaliknya. Iya. Gitu. Orang kan tidak akan ada tanggung jawab kalau tidak mandiri. Kalau tidak jadi pekerja keras. Jadi dia senang dengan cowok yang selalu bercita-cita ingin jadi sesuatu yang bernilai dalam hal apapun. Karena kan dia banyak ide orangnya. Kreatif, banyak ide. Jadi dia suka ngobrol. Ngobrol yang kreatif ya, ngobrol yang membangun. Yang membangun ya. Kalau cuma ngobrol kosong dia nggak suka. Dia tuh bukan orang yang basa-basi. Bukan orang yang basa-basi terus dibalik itu ada maunya misalnya. Bukan orang kayak gitu dia tuh. Mau apa dan seperti apa? Bertanggung jawab nggak? Emang paham, ngerti, tahu. Gitu orangnya tuh. Jadi kalau ngobrol sama dia tuh kayak di interview. Orang yang nggak ngerti ya kayak diinterogasi gitu Iya. ya. Yang banyak maunya pasti jadi risih. Orang yang mendapatkan sesuatu itu dengan prestasi. Nah orang kayak gitu tuh pasti nggak bisa dibeli. Hanya orang berhasil tidak lewat prestasi pasti bisa dibeli. Tapi kalau orang yang keberhasilannya karena sebuah prestasi pasti nggak bisa dibeli. Nggak bisa diukur dengan duit. Nggak bisa diukur dengan harta, dan Z itu seperti itu. Makanya keren kan walau muda tapi menurutku tampilannya tuh matang. Benar ya, gak? betul. Muda tapi tampilannya tuh matang gitu nah. Ya. Meyakinkan. Aku ke depan kalau mau baca Apa nggak usah dikasih narasi aja ya? Iya, kayaknya lebih. Gini aja, Mas Bro, lo tahu gak yang gue mau bahas sekarang ini apa? Nah iya gitu. Gue kalau membaca siapapun yang saya tidak kenal tuh kayak lebih lancar gitu. Tapi kalau udah kenal tuh tertati-tati gitu. Kayak kemarin baca apa tuh yang Korea tuh? Oh ini, BTS kan. Aku kan ya, nggak tapi ada. nggak semuanya BTS. Iya, tapi maksudku tuh ada satu pun yang gue kenal kan. Ya. Lancar gue kalau baca yang nggak gue kenal. Ya gimana dia bisa tahu kan nggak kenal. Nah itu dia. Something-nya tuh di situ. Kalau membaca yang aku nggak kenal tuh detail gitu. Apa namanya tuh tepat. Karena nggak ragu. Nggak ada yang ketahan ya. Nggak ada. Nggak ada jaga-jaga. Nggak ada. Jaga-jaga perasaan. Nggak.